Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali mengikuti kebaktian doa bersama Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Sebelumnya mari kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Mari kita bersatu teduh. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur pada malam hari ini, Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kembali mengikuti kebaktian doa di gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai, memelihara, menolong dan melindungi setiap kami sampai pada malam hari ini. Kami sungguh menyerahkan kebaktian doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kiranya boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami akan menaikkan ucapan syukur kami, permohonan kami, juga belajar dari kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, di sana Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Kita bersyukur kita punya Allah, di mana kita boleh menyerahkan setiap pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita, dengan berseru hanya kepada Tuhan. Tuhan itu juga yang senantiasa bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Karena Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Mari kita awali kebaktian doa pada malam hari ini dengan mengangkat pujian, "Bersamamu Bapa, ku lewati semua." Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita ingin bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya, kebaikan dan kemurahan-Nya, pertolongan, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan bagi kita, baik secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat, khususnya jemaat kita Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Sebelum kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian yang meyakinkan kita bahwa Yesuslah yang menuntun hidup kita, sehingga hati kita boleh bersuka cita. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersuka cita. Siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti mau ikut karena ada yang menuntunku. Ku memegang tangannya dan senang ikut langkahnya. Ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya. Duka dan apapun, ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti mau ikut karena Dia yang menuntunku. Ada Tuhan Yesus yang selalu menuntun hidup kita sampai pada malam hari ini pun, oleh karena tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Malam hari ini kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan atas hidup kita sampai pada hari ini, bahkan sampai pada malam hari ini. Baik itu secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat. Yang kedua, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk rangkaian kebaktian umum, kebaktian sekolah minggu, juga kebaktian doa secara online yang sudah terlaksana dengan baik pada minggu yang lalu. Kita bersyukur juga untuk tim multimedia yang telah mengurus dan mempersiapkan setiap rekaman videonya sehingga kita bisa mengikuti kebaktian atau ibadah secara online dengan baik. Mari kita bersyukur untuk kedua ucapan syukur ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi setiap kami jemaat-Mu, baik secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat, khususnya jemaat-Mu Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, kalau kami masih boleh bernafas, masih boleh hidup sampai pada malam hari ini, sungguh itu semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Malam hari ini kami juga bersyukur untuk semua rangkaian kebaktian atau ibadah yang boleh kami ikuti secara online. Baik itu untuk kebaktian umum, sekolah minggu, juga kebaktian doa yang sudah kami ikuti bersama-sama pada minggu yang lalu. Kami bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan. Kami bersyukur untuk tim multimedia yang Tuhan pakai untuk membuat setiap rekaman video,
juga mempersiapkannya, menayangkannya dengan baik, sehingga kami jemaat-Mu boleh mengikuti setiap kebaktian atau ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita juga ingin bersama-sama menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan awali dengan satu pujian yang mengingatkan kita sesungguhnya Tuhanlah kekuatan kita, Dialah tempat perlindungan bagi setiap kita. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan atas kita. Sejauh langit Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku dan sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah tempat perlindungan kita, dan Dia juga yang menjadi sumber sukacita bagi setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagian yang pertama, kita akan berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Dua pokok doa pertama akan kita naikkan kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kesehatan seluruh warga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, baik itu untuk keluarga rohaniwan, keluarga majelis, keluarga pengurus komisi, bahkan keluarga semua anggota jemaat kita, mulai dari jemaat anak-anak sampai jemaat dewasa, kiranya tetap dalam kondisi baik dan sehat. Dan yang kedua, kita juga mau berdoa terus untuk kebaktian atau ibadah Gereja Kristen Kalam Kudus yang masih dilaksanakan secara online. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati semua hamba yang melayani pemberitaan firman Tuhan, juga berdoa untuk tim multimedia dalam setiap mempersiapkan rekaman video kebaktian atau ibadah, baik itu untuk kebaktian umum,
kebaktian doa, juga sekolah minggu, kiranya semuanya juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita bersama-sama angkat suara berdoa untuk kedua pokok doa permohonan ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami rindu untuk datang kepada Tuhan, berdoa untuk kesehatan semua warga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua keluarga rohaniwan, keluarga majelis, pengurus komisi, bahkan semua warga jemaat kami, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kiranya Tuhan karuniakan kondisi kesehatan yang baik dan sehat di tengah-tengah wabah virus corona yang masih terus berlangsung sampai pada saat ini, juga mulai beradaptasi dengan tatanan hidup new normal saat ini ya Tuhan. Kami sungguh memohon kebaikan dan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu atas setiap kami. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan dan kekuatan bagi kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk kebaktian atau ibadah di gereja kami yang masih terus dilaksanakan secara online. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap rohaniwan yang melayani pemberitaan firman Tuhan, bahkan semua aktivis yang melayani, baik itu yang akan memimpin pujian, bahkan memainkan alat musik. Dan kami berdoa secara khusus untuk tim multimedia dalam setiap rekaman dan juga mengedit rekaman video, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian atau ibadah secara online ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, inilah dua pokok doa pertama kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berikut ini kita masih ada dua pokok doa untuk gereja kita. Yang pertama kita berdoa untuk program kerja kemajelisan yang baru periode 2020 sampai 2022. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam merancang juga melaksanakan setiap program kerja di gereja kita ini supaya boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, pokok doa terakhir untuk gereja kita mau berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang sudah lanjut usia, juga anggota-anggota jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit. Kita ingat ada Bapak Suprayitno yang saat ini sedang rawat jalan bagian telinga karena mengalami jatuh pada hari Kamis yang lalu. Kita juga berdoa untuk saudari Cynthia, putri dari Ibu Mega, yang juga dalam proses pengobatan dan pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong dan memulihkan kesehatan saudara-saudara kita ini. Juga mungkin ada anggota-anggota jemaat yang kita ingat, yang kita tahu, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit. Mari kita bawa mereka ke dalam tangan Tuhan melalui doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk program kerja kemajelisan yang baru untuk periode 2020 sampai 2022 yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, Tuhan angkat untuk menjadi majelis di gereja kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, berikan kebijaksanaan bagi mereka, berikan kesehatian, kekompakan, kerjasama yang baik satu dengan yang lain di dalam merancang dan melaksanakan setiap program kerja di gereja kami ini, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini, kami juga mau berdoa untuk anggota-anggota jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di tengah-tengah kondisi mereka yang sudah lanjut usia ini. Kiranya Tuhan senantiasa melawat, berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap mereka. Demikian juga untuk anggota-anggota jemaat yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh atau sedang sakit. Kami teringat dengan Bapak Suprayitno yang mengalami jatuh hari Kamis yang lalu. Kami berdoa karena Tuhan menolong dan memberkati, khususnya saat ini sedang menjalani rawat jalan di bagian telinganya ya Tuhan. Kami juga berdoa karena Tuhan memberkati saudari Cynthia, putri dari Ibu Mega, yang saat ini juga dalam masa pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati supaya mereka boleh sehat kembali tepat pada waktunya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga untuk anggota-anggota jemaat yang lain yang
Tidak kami sebutkan nama-nama mereka yang mungkin juga sedang dalam kelemahan tubuh, sedang sakit dalam masa pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan juga menolong dan melawat mereka. Tuhan pulihkan kembali kesehatan mereka ya Tuhan. Berkati juga anggota-anggota keluarga mereka yang harus mendampingi, yang menemani, mengurus. Kiranya Tuhan juga senantiasa karuniakan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap mereka. Demikian juga dengan obat-obatan yang mungkin mereka harus minum, kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan pakai menjadi alat, menjadi sarana untuk pengobatan juga pemulihan kesehatan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, inilah beberapa pokok doa kami untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Berikut ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga rindu untuk berdoa untuk sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Pertama, kita mau berdoa untuk kesehatan seluruh keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Mari kita terus dukung dalam doa untuk anggota-anggota badan pengurus yayasan, juga untuk semua guru, semua karyawan, dan semua siswa, termasuk orang tua siswa atau orang tua murid. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah wabah virus corona yang masih terus berjalan atau berlangsung hingga pada hari ini. Dan yang kedua, kita juga mau berdoa untuk proses penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas yang dilaksanakan secara online yang sedang berlangsung mulai hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, baik itu untuk setiap guru di dalam memproses pengiriman soal-soal ujian secara online. Kiranya Tuhan tolong dan berkati, supaya semuanya juga dapat berjalan dengan baik. Demikian juga untuk semua siswa agar dapat mengikuti ujian secara online ini dengan baik dari rumah mereka masing-masing. Kiranya jaringan internet juga tidak terganggu selama mereka mengikuti ujian ini. Doakan supaya mereka dapat mengerjakan setiap soal dengan baik dan dengan jujur. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini, untuk kesehatan seluruh warga Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, juga untuk ujian kenaikan kelas. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga ingin membawa seluruh warga Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan dan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa baik itu untuk semua anggota badan pengurus yayasan, semua dewan guru, semua karyawan, setiap siswa, bahkan setiap orang tua siswa atau orang tua murid ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, khususnya di tengah-tengah wabah virus corona yang masih terus berlangsung sampai pada hari ini. Tuhan jauhkan sakit penyakit dari setiap kami, sehingga kami dapat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus Jogja ini dengan baik ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga ingin mendukung di dalam doa khususnya untuk proses penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas yang sudah dimulai pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap guru di dalam memproses pengiriman soal-soal ujian secara online. Juga untuk setiap anak kami, kiranya mereka juga dapat mengikuti ujian dengan baik dari rumah mereka masing-masing. Kami berdoa kiranya jaringan internet juga tidak terganggu selama proses ujian ini. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati setiap anak kami, kiranya mereka dapat mengikuti setiap ujian dengan baik, dengan lancar, dan berikan keseriusan, tanggung jawab juga kejujuran bagi setiap anak kami, sehingga mereka dapat mengerjakan soal-soal ujian ini selama ujian kenaikan kelas ini dengan baik sampai selesainya nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dua pokok doa selanjutnya, kita juga mau berdoa khususnya untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kita berdoa untuk pengumuman kelulusan siswa SMP Kristen Kalam Kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, juga acara pelepasan atau wisuda bagi siswa kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, khususnya untuk panitia di dalam mempersiapkan juga melaksanakan acara-acara ini. Juga berkati untuk semua dewan guru, semua siswa, semua orang tua siswa atau orang tua murid,
yang terlibat di dalamnya kiranya dapat mengikuti dengan baik. Yang terakhir untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, kita juga ingin terus dukung dalam doa, khususnya untuk proses pendaftaran dan penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2020-2021, baik itu untuk unit KBTK, untuk unit SD, juga untuk unit SMP. Kita berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan mengirim setiap anak yang Ia kehendaki untuk dididik, diperlengkapi, dibina, dibimbing melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini, untuk kelulusan, untuk wisuda, juga untuk penerimaan siswa baru. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga rindu untuk membawa ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk acara pengumuman kelulusan bagi siswa-siswi kami kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 yang akan datang, kiranya dapat berjalan dengan baik. Demikian juga untuk acara pelepasan atau wisuda bagi siswa-siswi kami kelas 9 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 yang akan datang. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberkati panitia di dalam mempersiapkan juga melaksanakan acara ini, kiranya dapat dipersiapkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik dalam pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa untuk siswa-siswi kami yang nanti akan lulus, juga orang tua siswa kami, kiranya dapat mengikuti acara-acara ini dengan baik. Kami teringat untuk pendidikan mereka atau sekolah mereka selanjutnya, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menempatkan setiap anak kami ini di sekolah berikutnya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga orang tua mereka, kiranya Tuhan juga terus memberkati supaya mereka juga boleh mendukung setiap anak mereka di dalam melanjutkan studi mereka di jenjang yang lebih tinggi nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah beberapa pokok doa kami untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga rindu untuk terus mendukung di dalam doa kita, khususnya untuk pemerintah kita. Kita berdoa untuk pemerintah mulai dari pusat, juga termasuk di daerah, serta seluruh warga masyarakat di Republik Indonesia ini di dalam beradaptasi khususnya dengan tatanan hidup new normal yang sudah dimulai di tengah-tengah masih berlangsungnya penanganan dampak-dampak virus corona sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya pemerintah kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam pengambilan keputusan pemerintahan, juga kebijakan-kebijakan yang harus diambil bagi warga negara Republik Indonesia ini. Kita juga berdoa terus untuk usaha atau pekerjaan atau perekonomian warga masyarakat Republik Indonesia ini, termasuk kita yang ada di Jogja ini. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya semuanya juga boleh berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini. Juga kita berdoa untuk bidang pendidikan. Kiranya Tuhan juga tolong dan berkati khususnya dalam mengakhiri tahun pelajaran 2019-2020 dan memasuki tahun pelajaran 2001-2021. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya semuanya juga dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terkait dengan ini, yang kedua kita juga berdoa untuk semua anggota TNI dan Polri dalam menjalankan tugas mereka menjaga dan mengawasi warga masyarakat dalam masa beradaptasi dengan tatanan hidup new normal saat ini di seluruh Indonesia, termasuk warga masyarakat yang saat ini juga sedang dalam arus balik pasca Lebaran. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi setiap mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini, untuk pemerintah, juga untuk anggota-anggota TNI dan Polri dalam menjalankan tugas mereka. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pedalaman sekalipun, di dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah masih berlangsungnya wabah virus corona sampai pada hari ini,
juga di dalam beradaptasi dengan tatanan hidup new normal yang sudah kami mulai jalani saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan berkati mereka di dalam mengambil setiap keputusan atau kebijakan bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong dan berkati mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan tiap-tiap hari bagi mereka. Kami berdoa juga untuk warga masyarakat Indonesia, khususnya berkaitan dengan usaha, pekerjaan, perekonomian. Kiranya Tuhan juga tolong dan berkati, supaya semuanya juga boleh berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini. Kami berdoa secara khusus untuk bidang pendidikan di negara kami ini, khususnya dalam mengakhiri tahun pelajaran 2019-2020 dan memasuki tahun pelajaran 2020-2021 nanti ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya pemerintah kami dapat mengambil keputusan, kebijakan-kebijakan yang baik di dalam menjalani setiap tatanan yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dua pokok doa terakhir untuk pemerintah kita. Kita juga mau berdoa khususnya untuk para medis dan relawan dari berbagai lembaga dan termasuk PMI, khususnya dalam menangani bidang kesehatan yang ada di semua rumah sakit di seluruh Indonesia ini. Kiranya mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani setiap tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, kita mau berdoa khususnya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dalam menentukan kebijakan proses belajar mengajar pada tahun pelajaran 2020-2021 yang akan datang, supaya Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk mengatur protokol pelaksanaan penyelenggaraan proses pendidikan yang ada di negara ini dengan baik, dengan kondisi yang masih sulit saat ini, supaya semuanya boleh diatur dengan baik dan semua proses pendidikan di negara ini juga boleh berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga rindu untuk terus dukung dalam doa, khususnya untuk para medis dan relawan dari berbagai lembaga, bahkan PMI, khususnya yang bertugas di bidang kesehatan yang ada di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia ini. Kiranya Tuhan tolong dan berkati mereka di dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap mereka, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Dinas Pendidikan, baik yang ada di ibu kota, di provinsi, di kabupaten, di kota, supaya dapat mengatur dengan baik, mengambil keputusan yang baik, khususnya di dalam menentukan penyelenggaraan pendidikan di tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2020-2021 ya Tuhan. Kiranya setiap kebijakan yang diambil dapat diterapkan dengan baik di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Dan kami berdoa kiranya bidang pendidikan di negara ini juga tetap boleh berjalan dalam pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita juga rindu untuk membawa setiap pergumulan kita, persoalan kita, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kita masing-masing, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita di dalam melewati masa-masa atau kondisi yang tidak mudah saat ini. Mari dengan senyap kita datang kepada Tuhan secara pribadi, dalam keluarga kita masing-masing, kita membawa setiap pergumulan kita, persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh datang kepadamu membawa setiap ucapan syukur dan permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan sudah mendengar dan kiranya Tuhan sendiri yang akan berkenan untuk menjawab seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan waktu dan dengan caranya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Itulah semua ucapan syukur juga permohonan kami yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya pada malam hari ini kita juga ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan awali dengan pujian Yesus Juru Selamat dan Pemanduku. Yesus yang Memanduku menyeberang laut menderu, ombak datang memukul dan bahayaku tempuh. Kaulah kompas hidupku dan jadi pemanduku. Yesus yang penuh kasih, laut pun diperintahnya, ombak menjadi teduh, badai pun tak menderu. Kau yang menenangkannya, jadilah pemanduku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sekali lagi menundukkan kepala kita. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada malam hari ini, memohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, khususnya dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada malam hari ini. Tidak hanya kami dengarkan, kami renungkan, tetapi juga boleh kami praktikkan, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya, menjelaskannya pada malam hari ini, juga semua jemaat-Mu, anggota-anggota jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini dari rumah mereka masing-masing, supaya kami boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah Bersama Tuhan ku lewati taufan. Bersama Tuhan ku lewati taufan. Untuk mendasari perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, yaitu murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia
Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini tidaklah asing bagi kita, yaitu kisah tentang angin ribut yang diredakan oleh Yesus, sebagaimana judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Nah, kalau kita membaca pasal-pasal dan ayat-ayat sebelumnya, maka kita mendapati bahwa setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk dicobai di padang gurun sebelum Yesus memulai pelayanannya. Nah, dalam pelayanannya, Yesus banyak mengajar, mengusir roh-roh jahat, juga menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan melakukan banyak mujizat. Nah, di awal-awal pelayanannya, Yesus juga memanggil 12 orang yang menjadi murid-muridnya yang pertama, yang selanjutnya juga menyertai Yesus dalam setiap pelayanannya. Nah, ke-12 murid ini diajar secara khusus oleh Yesus tentang kebenaran firman Tuhan dengan berbagai perumpamaan, sehingga ke-12 murid Yesus ini seharusnya mempunyai pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam, juga mengenal Tuhan Yesus dengan baik, serta memiliki iman yang kokoh akan kuasa Tuhan Yesus. Karena selama mereka mengikuti Yesus, mereka banyak mendengarkan pengajaran Yesus, juga melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dengan mata mereka sendiri. Nah, apakah betul demikian? Nah, suatu kali Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Yesus mengajar dari sebuah perahu dari danau itu, dan orang banyak berbondong-bondong, juga murid-murid Yesus duduk berdiri di pantai danau Galilea itu. Nah, setelah selesai mengajar pada petang hari itu, Yesus ingin menguji iman murid-muridnya. Dengan apa? Pada ayat 35, Alkitab mencatat bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Cara Yesus menguji iman murid-muridnya sangat menarik dan unik sekali, yaitu dengan cara mengajak mereka menyeberangi danau Galilea. Yesus tentu tahu bahwa sebagian dari murid-muridnya adalah mantan nelayan, mantan penjala ikan yang sebelumnya memang sehari-hari mencari atau menjala ikan di danau Galilea itu. Di situ ada Andreas, ada Simon atau Petrus, ada Yohanes, juga Yakobus yang adalah nelayan atau penjala ikan pada waktu sebelumnya. Yesus tentu paham bahwa tempat itu, yaitu danau Galilea, bukanlah tempat yang asing bagi sebagian murid-muridnya itu. Karena setiap hari mereka memang bekerja di danau Galilea itu. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 37 mencatat bahwa ketika mereka sudah berada di tengah danau Galilea itu, maka mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka itu, sehingga perahu itu pun mulai penuh dengan air. Nah, dalam kondisi seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua murid Yesus dalam perahu itu termasuk 4 orang mantan nelayan atau mantan penjala ikan yang sudah tidak asing dengan danau itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena iman mereka mulai tergoncang pada waktu itu. Nah, mereka bahkan berpikir bahwa Yesus yang saat itu sedang tidur di buritan perahu itu juga akan turut binasa atau mati tenggelam bersama-sama dengan mereka. Sebagaimana dicatat pada ayat yang ke-38. Murid-muridnya membangunkan dia, yaitu Yesus,
dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak binasa, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, mendengar pertanyaan murid-muridnya itu yang juga sekaligus menunjukkan seperti apa iman murid-muridnya. Barangkali Yesus merasa gemes sekaligus geli. Karena apa? Karena murid-muridnya berpikir kalau saat itu mereka mati tenggelam, maka Yesus pun akan mati tenggelam juga bersama-sama dengan mereka. Mereka lupa bahwa Yesus, guru mereka itu berkuasa atas segala sesuatu, termasuk hidup mereka, hidup murid-murid ini. Nah, walaupun demikian, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya murid-murid Yesus pun bisa tiba juga di seberang danau Galilea. Nah, yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini adalah apa rahasianya sehingga murid-murid Yesus bisa tiba di seberang danau Galilea. Apa rahasianya sehingga murid-murid Yesus bisa tiba di seberang danau Galilea? Nah, setidaknya ada 2 rahasia sehingga murid-murid Yesus bisa akhirnya tiba di seberang danau Galilea. Rahasia atau alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah karena mereka membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Karena mereka atau murid-murid Yesus membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu mereka itu. Ayat 36 mencatat bahwa mereka, yaitu murid-murid Yesus, meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak, meninggalkan pantai dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, ini adalah rahasia pertama mengapa atau bagaimana akhirnya murid-murid Yesus bisa tiba di seberang danau Galilea. Karena apa? Karena mereka membawa Tuhan Yesus beserta dengan mereka dalam perahu mereka itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat yang lalu, anak kami yang kecil yaitu Andrew mengajak untuk naik sepeda di lapangan basket SMP Kristen Kalam Kudus. Nah, waktu itu saya menemani Andrew belajar naik sepeda. Dia ingin coba untuk melepaskan roda atau ban samping yang ada di sepeda itu supaya dia bisa mengendarai sepedanya tanpa bantuan roda samping atau roda bantuan di sepedanya itu. Nah, ketika saya sudah menaikkan roda-roda yang ada di sampingnya, lalu saya coba membantu dia untuk mengendarai sepedanya itu. Saya pegang sadel atau tempat duduknya dari belakang, juga memegang stangnya sehingga dia bisa mengendarai sepeda itu. Nah, saya bawa dia untuk keliling-keliling di lapangan basket itu. Saya terus pegang stang juga sadel tempat duduknya. Dan sekali-sekali saya coba untuk melepaskan pegangan. Tetapi setiap kali saya akan melepaskan pegangan itu, terasa sepedanya semakin miring, sehingga dia merasa ingin jatuh. Nah, setiap kali merasa ingin jatuh, dia selalu khawatir dan takut. Wah, mau jatuh. Papa. Tapi saya katakan, enggak apa-apa, pegang. Papa ada pegang dari belakang, tidak usah takut kalau Andrew akan jatuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir, memang perasaan tidak nyaman, perasaan tidak tenang, sehingga kita bisa mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tapi pada malam hari ini, dari poin yang pertama ini, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi hidup yang tidak mudah saat ini, kita diingatkan untuk membawa serta Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik itu dalam usaha kita, pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi atau pendidikan, dalam semua hal kita diingatkan untuk membawa serta Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Itulah rahasia atau alasan pertama mengapa toh akhirnya murid-murid Yesus bisa tiba di seberang danau Galilea. Rahasia atau alasan yang kedua,
mengapa mereka akhirnya bisa tiba di seberang Danau Galilea itu? Karena mereka membawa pergumulan atau kesulitan mereka kepada Tuhan Yesus. Karena mereka membawa pergumulan atau kesulitan mereka kepada Tuhan Yesus. Ayat 38 mencatat bahwa pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, ini adalah rahasia kedua. Mengapa murid-murid Yesus akhirnya bisa tiba di seberang Danau Galilea? Karena apa? Mereka tidak hanya membawa serta Tuhan Yesus bersama dengan mereka pada waktu itu, tetapi ketika mereka mengalami pergumulan, ketakutan karena perahu mereka sudah masuk air, mungkin sudah mau tenggelam. Dalam pergumulan dan dalam ketakutan mereka itu, mereka datang memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, ayat 39 mencatat bahwa ia, yaitu Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, dari situ Tuhan Yesus tahu seperti apa iman murid-muridnya itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan saat itu tidak hanya sekedar menguji iman murid-muridnya, tetapi juga sekaligus untuk meneguhkan iman murid-muridnya bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya, termasuk alam semesta dan atas hidup murid-muridnya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama beberapa bulan bekerja juga belajar dari rumah, kami bidang kerohanian di Sekolah Kristen Kalam Kudus setiap hari juga harus mempersiapkan renungan pagi, kemudian pokok doa sebelum makan siang, juga pada siang harinya ada refleksi, dan juga kita mempersiapkan rekaman video untuk ibadah siswa, karena saat ini siswa belajar dari rumah, mereka tidak bisa mengikuti ibadah di sekolah. Nah, setiap kali merekam video renungan, karena saya tidak bisa mengedit dengan baik video-video renungan ini, saya selalu meminta tolong Stephen, anak kami yang besar, karena dia bisa juga sedikit mengedit rekaman-rekaman video itu dengan HP-nya. Jadi setiap kali habis rekaman video renungan, saya serahkan kepada Stephen. Lalu nanti saya tinggal jelaskan di bagian openingnya atau pembukaannya seperti apa, nanti transisi slide-slide-nya seperti apa, lalu nanti endingnya seperti apa, nah nanti Stephen tinggal mengerjakan. Nah, setiap kali saya serahkan, saya tahu bahwa itu akan beres. Dia kerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya bisa dikirimkan di grup-grup WA atau YouTube kepada Bapak Ibu guru, juga semua siswa Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pergumulan kita dalam hidup ini, bawa dan serahkanlah setiap pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita itu kepada Tuhan Yesus. Kepada Dialah kita harus beriman dan percaya. Sebuah kata bijak dalam bahasa Inggris berkata, "We don't know what tomorrow holds, but we know who holds tomorrow." Saya ulangi sekali lagi. We don't know what tomorrow holds, but we know who holds tomorrow. Artinya apa? Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi kita tahu siapa yang memegang kendali atas hari esok itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah sekian bulan kita seperti sedang berada di tengah-tengah danau yang tiba-tiba diterpa oleh taufan wabah virus corona yang begitu dahsyat dan menakutkan. Dan sekarang kita harus mulai menjalani tatanan hidup new normal yang tidak pernah
terduga sebelumnya oleh setiap kita. Pertanyaan untuk kita pada malam hari ini adalah, apa yang ada di dalam benak atau pikiran kita di tengah-tengah kondisi wabah virus corona yang tidak tahu kapan akan berakhir ini? Seperti apa perasaan dan penyesuaian kita dengan tatanan hidup new normal yang kita sudah mulai jalani ini? Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan setiap kita bagaimana kita harus mengayuh perahu kehidupan di tengah-tengah danau wabah virus corona yang masih berlangsung sampai pada hari ini, bahkan malam hari ini. Yang pertama, mari kita senantiasa membawa serta Tuhan Yesus dalam setiap aspek hidup kita, baik itu dalam usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Dan yang kedua, mari kita juga senantiasa membawa setiap pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya penolong kita. Ayat pembimbing kebaktian doa dalam Yeremia 33 ayat 3 pada malam hari ini juga mengingatkan dan menguatkan setiap kita untuk berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap permohonan kita dan tentu seturut dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, renungkan, pelajari bersama pada malam hari ini, yang mengingatkan kami untuk senantiasa membawa serta Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kami dan membawa setiap pergumulan kami, persoalan kami, masalah kami, apapun itu ke dalam tangan Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah satu-satunya penolong kami, khususnya di tengah-tengah wabah virus corona yang masih terus berlangsung saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan terus mengingatkan kami untuk senantiasa hanya bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini, mari kita kembali mengambil waktu untuk bersaat teduh. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai kebaktian doa pada malam hari ini dari awal sampai selesainya ini ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk setiap ucapan syukur dan permohonan yang sudah kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan, kami pelajari pada malam hari ini. Biarlah kami tidak hanya merenungkannya, tetapi boleh kami praktikkan, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, khususnya di tengah-tengah wabah virus corona yang masih berlangsung sampai pada hari ini, juga di dalam kami menjalani tatanan hidup new normal yang sudah kami mulai jalani saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri kebaktian doa pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sebelum kita selesai dari kebaktian doa malam hari ini, mengingatkan kita semua bahwa kebaktian atau ibadah online minggu ini pada tanggal 7 Juni 2020 akan dilayani oleh gereja kita sendiri, di mana pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.